Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 19045044. Baiklah, saya akan menjelaskan iklim suatu negara sebagai faktor politik. Jenis-jenis iklim. 1. Iklim dingin. Zona iklim yang terlampau dingin kedapatan di wilayah sekitar kutub dan di pegunungan-pegunungan tinggi. Daerah ini pada umumnya tanahnya dingin, beku karena tertutup oleh salju dan es. Hanyalah di bagian-bagian tepinya saja yang memberikan kemungkinan munculnya musim semi yang pendek bagi tumbuhan. Jenis-jenisnya yaitu rumput, lumut, dan lumut tipis. Wilayah padang rumput yang disebut tundra tak dapat menampung penduduk banyak dan hanya dimanfaatkan untuk beternak rusa kutub atau reindeer. Yang kedua yaitu iklim panas. Terdapat hutan tropis dan sabana. Iklim panas merupakan unsur kedua membatasi perkembangan politik. Ini dapat di sepanjang garis ekuator dan kawasan yang berbatasan dengan ke arah kutub. Jika wilayah beriklim panas jenis tropik ini dibagi dua, maka dasarnya bukanlah tinggi atau rendahnya suhu yang bersangkutan, tetapi berdasarkan ada atau tidak adanya musim keringnya. Dataran-dataran rendah tropik di dunia kita yang tak memiliki musim kering merupakan bagian yang pertama. Udara selalu panas tetapi lembab. Udara yang sifatnya selalu monoton seperti ini tidak baik untuk tempat tinggal manusia. Kekeringan. Terdapat pertambangan dan stepa. Unsur ketiga dari iklim yang fungsinya dapat menghambat perkembangan politik adalah kekeringan. Wilayah-wilayah di permukaan bumi yang terdiri atas gurun-gurun dapat menyajikan penghidupan bagi manusia apabila masih terdapat penyajian air dalam jumlah yang cukup untuk mendukung usaha pertanian penduduk atau menyediakan sumber data tambang yang dapat diolah. Di bumi kita banyak terdapat wilayah-wilayah yang karena adanya irigasi dapat mendukung penumpukan penduduk yang padat. Sebagai contoh, negara-negara di dunia justru terdapat di lembah Sungai Nil. Iklim yang cocok. Para ahli mengatakan bahwa favorable climatic zones adalah Eropa Barat dan Amerika Serikat di masa kini. Tetapi di zaman ketika Mesir dan Babilonia merupakan pusat-pusat peradaban superpower di dunia kita, di hutan-hutan Eropa masih berkeliaran bangsa-bangsa biadab. Ketika bangsa Etes mendirikan peradaban tinggi di tanah tinggi Meksiko, suku Indian Iroquois di Amerika bagian lainnya juga rendah taraf budayanya. Suatu tipe iklim baru dapat dipandang cocok bagi kemajuan umat manusia apabila manusianya telah mampu hidup layak dan kerasan dalam kondisi iklim yang bersangkutan. Geograf Ellsworth Huntington, seorang determinis iklim, menulis bahwa di permukaan bumi kita kini telah terjadi suatu polar merge of civilization, yaitu pergeseran lokasi peradaban ke arah kutub utara. Mula-mula peradaban muncul dari wilayah beriklim yang mampu melindungi manusia, namun akibat adanya penyesuaian diri secara bertahap dengan iklim baru lewat teknologi, terjadi pergeseran peradaban dari Heliopolis, Mesir, dan Babylon hingga London dan Paris misalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.